Baca, kembali lagi bersama Andini Aprilia di Behind the Book Podcast. Nah, hari ini aku bakalan berbicara tentang buku yang kali ini menggalau lagi ya teman-teman. Jadi kita perkenalkan Kakak Raffi. Halo semuanya, kenalin aku Raffi, Yes. penulis buku Untuk Satu Nama Yang Sulit Kuhapus dan seseorang di balik akun Ruang Galau _ID. Nah, aku tadi dapet TMI katanya kamu ini adalah salah satu penulis yang jarang sekali muncul mukanya, bener. Iya, karena kebetulan dari Ruang Galau pertama ada, emang dalam bentuk anonim sih. Oh. Iya, jadinya penulis di belakangnya emang gak dimunculin. Nah, tapi podcast sekarang oke kan? Oke. Soalnya di belakang bukunya pun masih bermasker kebetulan. Itu masih foto buku pertama di tahun 2022 yang masih dilanda wabah COVID. Dan karena aku gak suka foto sebenarnya, jadi tetap foto. Jadi ambil foto yang gini aja ya. Ini parah nih Mas TP nih, harusnya ada photoshoot khusus nih. Gradien namanya. Oke, nah hari ini kita bakalan bahas buku Untuk Satu Nama Yang Sulit Kuhapus. Kalau aku boleh tanya, sebenarnya buku ini tentang apa? Karena kan dari namanya aja kita bakalan kayak, oh apakah ini buku tentang orang yang gagal move on or something? Oke. Untuk buku keduaku ini masih lanjutan dari buku pertama sih, yang aku titip dia dan tidak jauh-jauh dari kehilangan, terus bertepuk sebelah tangan, habis itu juga mencintai diam-diam dan sendirian, seperti itu sih Kak. Nah si Aku Titip Dia ini kebetulan juga booming ya, karena teman-teman aku juga yang merupakan pembaca pun bahkan sampai ada yang nggak baca buku biasanya dia tahu gitu, oh ini bukunya Aku Titip Dia yang dari Ruang Galau gitu, sampai dia nanya ke aku ini belinya di mana ya gitu-gitu dan segala macam. Nah menurut kamu apa spesialnya Aku Titip Dia dan juga buku kamu yang sekarang baru terbit ini? Untuk spesialnya Aku Titip Dia dan buku yang baru terbit ini sebenarnya tercipta karena luka dari seseorang sih. Jadi dari hubungan yang telah selesai, terus dari kita yang saling melukai. Jadi bukan hanya aku yang dilukai, tapi kita juga saling melukai dan tercipta buku ini sih. Tapi karena awalnya ini kan kamu konten creator juga ya, bisa dibilang konten creator juga di TikTok karena terkenalnya di TikTok. Kalau di awalnya di mana? Pada tahun 2021 Ruang Galau itu ada karena pas itu kita dilanda COVID ya Kak ya. Jadi banyak orang yang di rumah aja dan kebanyakan memang meluangkan waktunya di sosial media. Dan pada saat itu Twitter menjadi satu platform yang aku pilih untuk Ruang Galau ini ada sih. Tapi sampai sekarang berarti masih aktif di Twitter? Sekarang TikTok aja. Karena TikTok dari aja. 2023 Twitter itu lagi diisi sama kripto aja ya, kripto dan mungkin tulisan AU ya, jadinya yang seperti aku ini tersingkirkan. Tapi kalau misalkan bakalan balik lagi ke Twitter bisa nggak? Atau karena Twitter kan juga sekarang banyak tuh tweet-tweet asbun yang juga galau-galau kayak gitu, kira-kira bakalan balik lagi atau enggak nih? Sebenarnya sampai aku nonaktifkan Twitter itu banyak pembaca aku yang di TikTok komen kenapa nggak Twitter lagi nggak balik lagi gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih, apalagi kan aku udah resign ya dari kerjaanku, jadi banyak waktu untuk kesana sih. Mungkin dalam beberapa waktu lagi akan kesana lagi. Berarti kita tunggu aja nih teman-teman. Nah aku dapat info dari Mas TP, kamu itu awalnya dari pembaca Gradien. Iya benar. Buku apa yang pertama kali kamu baca? Untuk buku pertama yang kali aku baca itu ada di bukunya Syafiq S. Da Vinci. Yang berjudul Hilang Arah. Iya, itu dalam bentuk novel yang menceritakan percintaan pesantren sebenarnya. Iya. Tapi dari situ akhirnya bisa di reach out sama Gradien dan akhirnya menerbitkan buku itu awalnya dari mana? Sebenarnya emang aku dari dulu pembacanya buku dari Gradien ya, dan akhirnya aku baca buku penulis favoritku yaitu Syafiq. Akhirnya aku membaca buku yang lain juga dan setelah memutuskan untuk membaca buku dari terbitan Gradien ini, aku mulai untuk Ruang Galau ini sih. Dan kebetulan di tahun 2021 atau 2022 awal Gradien nge-DM untuk menawarkan kerjasama menuliskan buku. Berarti Gradien duluan malah yang reach out. Terus habis itu perasaan kamu gimana dong? Kayak kamu tadinya cuma baca buku Gradien nih, terus habis itu akhirnya menerbitkan buku juga. Pastinya sangat senang ya. Apalagi kan ada penulis favoritku yang ada di sana yaitu si Syafiq ini, dan
apa ya, nggak bisa diungkapin lewat kata-kata sih perasaannya pas saat pertama kali si Gradient ini kontak aku untuk menerbitkan buku. Gradient ini kan terkenal penulisnya tuh sering nongkrong bareng. Iya. karena sering banget masuk di Instagram Mas TP tentu saja. Dan story WhatsApp-nya ya. Betul, dan story WhatsApp-nya yang sangat beken itu. Sampai titik-titik banyak banget. Iya. Kan soalnya kan dari Instagram langsung ke WhatsApp kan. Jadi emang mirroring gitu konsepnya. Nah, berarti gimana dong perasaannya? Apakah kamu sekarang udah sempet nongkrong bareng sama penulis favorit kamu? Kalau untuk nongkrong bareng dengan penulis favoritku itu sebenarnya sebelum terbitin buku juga udah sering nongkrong karena kita sama-sama dari Bali. Oh. Iya, si Safik itu jadi dari kamu Bali. beli? Iya. Wah, beneran? Iya. Oh, beneran. Jadi si Safik ini dari Bali, aku dari Bali juga. Jadi kita dari zaman di Bali, Jogja, Jakarta itu selalu nongkrong sih. Sama dengan penulis dari semuanya. Wah, seru banget ya. Berarti jadi kayak ada penulis daerah yang dari Bali juga gitu nemenin dia sampai akhirnya berkarir dan sekarang banyak bukunya juga di Jakarta, di kota-kota lain. Keren banget dong berarti ya. Nah, buku untuk Satu Nama Yang Sulit Kuhapus ini, tadi kamu bilang ini masih tentang kayak perasaan menyakiti, terus habis itu juga pengalaman orang lain. Apakah ini pure pengalaman orang lain atau mungkin ada pure pengalaman kamu juga? Oke, untuk buku untuk Satu Nama ini sebenarnya pure pengalamanku pribadi sih, Kak. Oh, ini? Iya, dari pengalaman pribadi. Tapi untuk yang buku pertama itu, jadi dulu tuh di Twitter ada Twitter Space. Betul. Jadi aku menampung banyak orang untuk bercerita di sana dan akhirnya aku olah untuk menjadi tulisan-tulisan yang ada di dalam buku itu. Oh. Jadi kayak kumpulan cerita-cerita yang dibagikan orang-orang juga, terus habis itu sampai akhirnya dibukukan. Betul. Gitu kan. Kalau yang ini full isinya dari kamu pribadi. Iya, betul. Wah, berarti apakah ini isinya karena kamu pernah disakiti sebelumnya? Kebetulan untuk buku ini salah satu pemicunya, Satu Namanya ada di ucapan terima kasih. Wah, saya belum baca lagi itu ucapan terima kasih itu. Harus tadi saya baca duluan biar bisa kepoin. Iya. Jadi pemantiknya karena itu. Iya. Dan juga keresahannya yang diusung jadinya karena satu nama itu. Betul. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi adakah hal lain? Full itu sih. Full itu. Iya. Oke. Nah, berarti karena ini tadi kamu bilang dari perspektif kamu pribadi kan berarti ini. Ada nggak sih kesulitan waktu menulis buku ini? Apalagi karena ini tadi temanya tentang mungkin perasaan-perasaan yang wah harusnya ini kayak berhasil gitu tapi ternyata tidak gitu. Ada nggak sih perasaan yang membuat kamu wah susah nih menulis part ini gitu? Alhamdulillahnya sebenarnya nggak ada ya. Karena aku tuh orang yang kalau patah hati malah lebih lancar nulisnya. Dan kebetulan buku ini sebenarnya selesai aku tulis itu di 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu aja. Cepet banget. Ya itu belum proses editing dan lain-lain ya. Tapi nulis 2 minggu itu cepet loh, termasuk cepet buat penulis. Karena pas itu lagi sakit-sakitnya sih. Karena orang emang kalau misalkan kiat-kiat menulis itu emang patah hati. Beruntungnya patah hatinya Kak Raffi ini dijadiin buku, terus habis itu jadi cuan pula. Nah, untuk si Aku Titip Dia itu kemarin waktu dia sudah terbit dan juga sekarang udah banyak cetak ulang juga ya. Itu sekarang udah cetak ulang keberapa dan kira-kira penjualan udah berapa eksemplar, Kak? Untuk Aku Titip Dia ini antara cetak ulang ke-5 atau ke-6 sih. Ke-6? Iya. Dan berarti berapa eksemplar tuh yang sudah terjual? 8 ribuan. 8 ribuan? Iya, Wow. 8 ribuan. 8 ribuan termasuk angka yang besar loh untuk penjualan buku ya. Cuman untuk Aku Titip Dia ini emang naiknya lama, Kak. Naiknya lama ya? Iya. Jadi terbit di Juli 2022. Untuk cetak ulang keduanya itu di Desember 2022 dan setelahnya itu sepi. Dan baru tahun ini di Februari itu baru ada kenaikan. Padahal emang, tapi mungkin emang iya ya, karena belakangan di TikTok juga aku ngeliat bukunya juga naik lagi gitu, banyak yang membicarakan, banyak yang nge-quotes gitu. Tapi ternyata itu termasuk lama ya? Lama. Termasuk lama. Dan sebelum buku ini, buku Aku Titip Dia ini naik, aku sempat hiatus sih. Hiatus dulu. Nah, dan di 13 Februari, sehari sebelum Valentine, buku itu naik. Malah sebelum Valentine ya. Padahal itu kan juga isinya maksudnya nggak full romance yang berbunga-bunga kan. Tapi gak ada ternyata
Tapi justru naiknya malah sebelum Iya. Valentine. Wah, apakah jangan-jangan Valentine sekarang bukan hari berbunga-bunga lagi, melainkan hari patah hati? Iya. Oke, nah untuk satu nama yang sulit kau hapus ini kan kemarin sudah terbit ya Kak. Ini Iya. terbit di Agustus. bulan Agustus, berarti Agustus. bulan kemarin ya. Iya. Nah, gimana kira-kira respon pembaca kamu yang tadinya membaca Aku Titip Dia dan sekarang ngelihat buku baru kamu? Alhamdulillah responnya positif ya. Untuk buku keduaku ini mereka pada nunggu sih. Oh, untuk kebanyakan buku ini pada. ada karena terbilang jaraknya cukup jauh ya dari 2022 ke 2024 ini. Iya, 2024, 2 tahun ya. 2 tahun. Dan alhamdulillahnya di Agustus ini cetakan pertama, di September ini udah cetakan kedua. Oh, berarti dari buku pertama sampai kedua ini emang jaraknya 2 tahun. Terus habis itu karena itu kamu hiatus dulu sebelumnya. Iya, benar. Tapi pas hiatus itu masih tetap ngebales-bales komenan teman-teman membaca nggak? Atau kayak Nggak sama sekali. nggak sama sekali, Nggak sama jadi sekali. benar-benar menghilang? Iya. Oh wow. Terus gimana dong mereka? Itu tadi habis diatus dan aku ngonten lagi, mereka responnya langsung wah kemana aja gitu Langsung nyarinya. nyariin ya. Karena hiatus juga karena kerjaan sih di Bandung itu emang aku full kerja ya untuk cari makan, jadinya tidak sempat ngonten. Oh, tapi sekarang berarti karena sudah resign. Iya, udah Karena bisa. sudah resign. Hmm. Terus sekarang berarti jadi full menulis. Full nganggur sih kan. Iya. Pengacara ya, Iya, benar, pengangguran benar, banyak acara. acara. Iya. Dan karena sekarang sudah menerbitkan buku, jadi teman-teman tolong dibeli bukunya supaya Kak Raffi ini walaupun Bisa hidup. nganggur tetap hidup gitu. Jadi nggak sesibuk-sibuk itu waktu di Bandung, biar kalian juga nggak nyariin waktu konten. Iya. Berarti dari buku ini tadi aku sempat lihat juga waktu tadi kita preparation ada 4 bab ternyata ya. Hmm. Nah dari 4 bab ini kamu boleh nggak sih jelasin bab pertama membahas apa? Aku juga lupa sih sebenarnya. Ya, aku pinjamin, pinjam ya? aku pinjamin. Loh itu Oke. buku kamu kok aku pinjamin. Untuk bab pertama itu judulnya belum pasti tapi berharap setengah mati. Jadi tentang orang yang udah berharap banget sama seseorang itu, cuman mereka emang belum pasti dan apa ya banyak berharap emang banyak bikin sakit juga ya. Benar. Jadi isinya tentang itu. Oh jadi tentang pengharapan. Pengharapan kepada seseorang tapi seseorang itu semacam mau nggak mau. Oh mau nggak mau. Mau nggak mau. Manuk dadali ya dia. Gimana manuk tuh? dadali. Jinak-jinak burung merpati harusnya. Wah aku nggak tahu itu kayaknya bukan zamanku ya. Sedih sekali tidak tahu, aku terlihat tua. Wah, ya. Kalau bab 2-nya berarti tentang apa? Untuk bab 2 itu semakin dipaksa lepas semakin membekas. Jadi orang ini habis berharap dan mengusahakan untuk lepas, tapi semakin dipaksa lepas ya maka akan makin membekas sih. Benar. Jadi biarin aja sebenarnya. Jadi harusnya kalau misalkan dipaksa lepas malah nanti jadi nggak selesai-selesai Atau ya. enggak cari orang lain buat pelampiasan. Waduh, jangan seperti itu. Oh iya. Kalau bab 3-nya? Bab 3-nya ini meski sia-sia senang pernah bersama, itu orangnya udah ngelepas. Habis itu dia merasa meskipun sia-sia ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah pernah bersama, udah pernah Bener. saling buat seneng, udah pernah menggenggam tangannya atau apa itu gitu sih. Oh ini berarti untuk yang HTS-an ya? HTS-an. Bener. Sering nggak kayak? Waduh, sering nggak ya? Setahun berapa kali? Cukup. Wah itu sudah enough product itu tuh. Oke. Kalau di bab terakhir ada apa? Bab terakhir ada aku menerima bahwa kita bukan ketetapannya. Itu udah nerima. Fase nerima, fase ikhlas, iya, udah. Acceptance ya berarti. Iya, benar. Oke. Nah dari keempat bab itu yang paling kamu suka bab yang mana? Bab 1 dan 2. Bab 1 dan 2. Itu isinya konflik semua. Karena aku suka konflik ya, jadinya isi dari bab 1 dan bab kedua ini masih konflik dendam apa itu. Kalau udah 3 dan 4 tuh mau menerima dan akhirnya ikhlas. Nah, dari kan karena kamu sukanya yang bab 1 dan 2 kan. Nah, di bab 3 dan 4 itu walaupun kamu tadi bilang katanya gak ada kesulitan buat nulis, tapi ada gak sih kayak momen dimana kamu, gimana ya ngejelasinnya gitu apa yang gue rasain, soalnya ini kan menerima gitu kayak fase acceptance. Ada gak sih kayak gitu? Aku sih sebenarnya nulis aja ya. Jadinya emang lagi ada ide yang emang harus dituliskan, aku tulisin aja. Jadinya dibantu sama editor sih Kak. Oh. Untuk apa ya?
mendevelop ya. Iya, mendevelopnya. Berarti dari bab 1 dan bab 2, aku boleh nggak sih minta sama kamu mana part yang paling kamu suka dari itu? Oke. Kutipannya boleh, Oke, atau boleh. mungkin kayak, karena tadi aku melihat juga ada part panjangnya kan, Iya, ada iya, part iya. panjangnya juga di beberapa bagian. Iya. Jadi tiap bab itu ada part panjangnya, pengantarnya sih Kak. Oh, Jadi itu ada, pengantarnya. Iya, pengantarnya. Nah, berarti unik ya, karena aku biasanya melihat buku-buku yang ini kutipan-kutipan kan Iya, jatuhnya. iya. Kutipan-kutipan itu biasanya full kutipan aja Oke, gitu, atau iya. mungkin kayak full prosa aja. Full Kalau prosa. kalau misalkan yang ini tadi aku lihat kayak wah ada bagian panjang Iya. ini, berarti itu adalah kata pengantarnya. Pengantar dalam untuk bab itu. Oh, jadi makanya itu ada di setiap belakangnya bab ya? Iya, benar. Oke. Gitu. Untuk di bab pertama apa ya? Oh, ini nih. Ada di halaman 19. Tulisannya itu, sejak kapan ia mencintaimu? Bukankah sedari awal ia hanya nyaman dengan kehadiranmu yang kebetulan datang ketika hidupnya sepi? Bukankah ia hanya sekedar butuh, bahkan tidak pernah selintas ada di pikirannya untuk menjadikan kisah ini utuh? Bukankah kau hanya ditempatkan sebagai pengganti sementara dari yang utama? Oh. Di 19. Di halaman 19. Iya. Itu kutipan yang kayaknya wah sedih sekali ya kalau misalkan dilihat kayak ini mah pasti instastoryable buat di pub gitu. Buat di pub, karena kayak pas tadi aku dengar dan juga mungkin tadi aku baca sedikit gitu ya. Di part itu merasa kayak wah, ini emang ceritanya cuman aku yang berjuang sendirian gitu ya. Ceritanya tentang itu, cuman aku yang berjuang sendirian dan kamu gak pernah ada niatan pengen bikin kisah yang utuh sama aku. Iya. Gitu. Oke, itu di bab pertama. Kalau di bab kedua? Bab kedua sebenarnya untuk bab pertama dan bab kedua yang aku bacakan ini salah satu tulisan yang ramai di TikTok. Oh, ramai di TikTok. Berarti ramai di pub nih. Iya. Ada di halaman 59. Di bab kedua. Oke. Kau tahu apa yang paling ditakutkan setelah dipaksa berpisah? Yang ditakutkan cuma satu, tetap mencari yang sepertimu pada orang-orang yang bukan kamu. Langsung silence, langsung wow. Ya lagi. Iya. Ya lagi. Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Kalau karena ini kamu yang nulis kan, apa kamu merasa seperti itu? Maksudnya kayak susah kalau misalkan harus Selalu nyari yang kayak iya, selalu. Apakah kamu bakalan nyari orang itu di orang lain? Kayaknya iya. Secara nggak sadar kayaknya iya. Secara alam bawah sadar ya, kayak oh mungkin jadinya bakalan jadi standar. Iya, entah alisnya akan sama, hidungnya atau apanya. Pas sedih dong berarti glimpse of us. Oke, jadi itu kutipan yang kamu suka di bab 1 dan bab 2. Oke. Nah, kira-kira buat nanti teman-teman pembaca yang saat ini mungkin belum membaca karya kamu, apa yang kamu mau sampaikan ke mereka? Buat teman-teman yang belum baca buku keduaku ini, buat kalian yang merasa ingin memvalidasi kesedihan kalian supaya tidak merasa sedih sendirian, itu bisa baca buku ini aja. Karena nanti di bab-bab terakhir akan buat kalian lega sih, aku jamin. Oh, nah karena tadi di terakhirnya juga ada bagian untuk teman-teman mengungkapkan apa yang mereka rasain. Bener, juga ya. Karena di buku kedua ini di beberapa halaman ada halaman aktivitas ya, yaitu kalian bisa untuk nulis apa aja yang kalian sedang rasakan dalam membaca buku ini. Terus habis itu ada bab juga, ada surat izin menyerah. Surat izin menyerah apa itu? Jadi di bab ini ada surat kayak pemodelan surat gitu. Jadi udah ada kata-katanya dan judulnya itu surat izin menyerah. Kalian bisa untuk isi untuk siapa, namanya siapa gitu. Mungkin bisa difoto dan dikirimkan atau buat story gitu. Inisial aja, jangan semuanya. Masukin close friend gitu ya, tapi isinya dia doang kan. Itu dia. Berarti seru banget karena buku ini juga tadi ada bab aktivitasnya itu. Jadi kalian bukan hanya membaca tapi juga diajak untuk menumpahkan apa yang kalian rasakan, apalagi setelah nanti baca bukunya gitu kan. Karena tadi balik lagi, buku ini kalau misalkan kalian lagi nyari validasi tentang perasaan kalian, bisa banget buat nanti dituliskan di situ. Oke. Terakhir aku ingin bertanya sama kamu, kira-kira apa tips buat teman-teman yang kayaknya pengen nih dari content creator terus habis itu akhirnya mencoba untuk menulis?
Tips dari aku pertama emang konsisten ya untuk nulis apa yang emang pengen kamu tulis itu di sosial media, entah sepi ataupun rame tetap aja nulis, karena Ruang Galau tuh dulu di Twitter setiap kali aku nge-tweet itu cuman yang nge-like 1 orang 2 orang, itu pun akunku sendiri yang nge-retweet itu akun-akunku sendiri, dan akhirnya ada di satu masa akun ini akhirnya naik karena Tiba-tiba hit tweet iya, gitu ya. benar. Tiba-tiba hit tweet. Benar. Dan akunku ini kan logonya mirip Ruang Guru ya. Betul. Jadi unik. Kadang aku ngeliat juga di TikTok juga sama kan, Benar. masih Ruang Galau Iya. gitu, dan mirip logonya dengan Ruang Guru. Iya, dan kita ini sebenarnya bukan saudara juga sama Ruang Guru. Dan juga musuhan, karena dari Ruang Guru ini juga sendiri oke-oke aja sih. Oh, Iya. tapi berarti karena oke-oke itu berarti sempet izin kah atau gimana? Bahkan sempat campaign bareng. Oh, sempat Sama Ruang campaign Guru, bareng. iya. Wow, aku tidak tahu sebelumnya. Kira-kira campaignnya apa tuh? Kira-kira Campaignnya Ruang Gurunya bakalan ngajarin gimana cara manage galaunya kah? Kita itu sempat campaign pas itu Ruang Guru ada salah satu apa ya, semacam campaignnya sendiri yang minta aku juga membantu campaignnya itu untuk diposting di Ruang Galau. Tapi berarti masih soal pelajaran gitu-gitu ya, Benar, masih benar. soal edukasi Iya, gitu. masih. Oke. Nah, berarti teman-teman buat kalian yang mau membaca buku Untuk Satu Nama yang Sulit Kapus. Sulit Kuhapus, kalian bisa dapatkan ini di toko buku online dan juga di toko buku offline. Sudah masuk di toko buku offline kan Sudah. ya? Sudah masuk di toko buku offline. Kalau misalkan toko buku offline, kalian bisa cari di toko buku terdekat dan juga Gramedia. Kalau misalkan toko buku online, kalian bisa beli di JDA Bookstore, Bumi Fiksi, dan juga Republik Fiksi. Oke, terima kasih Terima Kakak kasih, Raffi Kak. Terima untuk kasih hari banyak. ini. Sungguh aku sudah lama sekali tidak membahas yang galau-galau nih, karena kemarin bahasannya masih buku-buku yang berat, lumayan berat, tentang keluarga, terus habis itu tentang cara pengembangan diri juga. Nah, akhirnya kembali lagi untuk membahas yang galau-galau lagi. Habis ini langsung aku baca karena wah kayaknya sedang galau juga ya. Kenapa Kak? Wah, jangan ditanya. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton Behind the Book Podcast. Terima kasih untuk Kak Raffi juga yang sudah datang hari Terima ini kasih. ke Behind the Book Podcast. Semoga nanti teman-teman bakalan suka sama bukunya Kak Raffi. Dan juga jangan lupa selalu beli buku original, jangan yang bacakan. Terima kasih, sampai jumpa.